Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah atau yang ada dimanapun mengikuti ibadah dari gedung gereja Toraja Jemaat Masale. Kebaktian pada malam hari ini adalah kebaktian PWGT dan yang menjadi mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Nelly Topayung. Baik kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput kekasih Tuhan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 17. Mari kita puji. Sujud mengagungkan kuasanya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita menyambutnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabda
terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan puji-pujian kami, hormat kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Nyonya Nelly Topayung yang menjadi mimbar pelayanan, kami siap ya Tuhan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Kuasai kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami dalam mendengarkan bahkan memahami firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk memperkatakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang diperkatakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Firman Tuhan, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita, saya memberikan tema, supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat melihat. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudara, terlebih khusus buat rekan-rekan PWGT yang pada malam hari ini mengikuti ibadah. Dari tema kita pada malam hari ini, supaya aku dapat melihat, cerita mengenai Yesus menyembuhkan seorang buta. Bartimeus, dalam bacaan kita dia adalah anak Timeus, seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Kalau kita melihat dari bahasa Ibrani, Bartimeus, bar artinya anak, dan tame yang berarti orang yang tidak suci. Ya. Bahkan beberapa penafsir menyebutkan bahwa kebutaan yang dialami oleh Bartimeus juga dialami oleh ayahnya. Sehingga bisa jadi namanya adalah sebutan turun-temurun. Anak yang buta dari seorang ayah yang buta. Ya. Saya mengajak kita semua untuk membayangkan persoalan berat yang dihadapi oleh Bartimeus. Ya.
Secara ekonomi, dia bergumul dengan kekurangannya sehingga dia mengemis. Ya. Dan secara sosial psikologis, dia dicap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak suci. Ya. Ya. Sungguh perjuangannya tidaklah mudah untuk bisa bertemu dan disembuhkan oleh Yesus. Di samping itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang banyak berbondong-bondong datang untuk bisa berjumpa dengan dia atau dengan Yesus. Ya, dapatkah kita bayangkan bahwa begitu sulit orang yang tidak dapat melihat untuk bisa mendapat apa yang dia inginkan. Pada saat itu dikatakan dalam pembacaan kita ada begitu banyak orang berbondong-bondong. Ya. Dan di saat itu juga tidak mungkin cuma suaranya Bartimeus yang ada. Pasti juga ada kebisingan pada saat itu. Ada begitu banyak orang yang sementara berbicara, bercakap-cakap. Ya. Tetapi Bartimeus meskipun dia tidak bisa melihat, dia cuma mendengar, oh ada Yesus yang lewat. Ya. Hanya suaranya saja yang didengar, sehingga Bartimeus dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, dia memanggil Yesus. Perjuangan dari Bartimeus tidak berhenti ketika orang menegur dia, diam. Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia yakin dan percaya sambil berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Namun orang-orang yang ada di sekitarnya menegur dia, menyuruh dia untuk diam, tetapi itu tidak berpengaruh bagi Bartimeus. Bahkan semakin keras dia berteriak, seolah-olah dia tidak peduli dengan perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang menegur dia. Sampai Yesus menyuruh orang-orang yang menegur Bartimeus untuk memanggil dia. Ya, panggil dia kemari. Dan bertanya kepadanya, apa yang harus aku perbuat untuk dia? Ketika Yesus memanggil dia, Bartimeus datang dan Yesus mengatakan, apa yang harus kuperbuat bagimu? Ya. Bartimeus ini mengatakan, rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Ya, kita tahu bahwa Bartimeus ini sebelumnya tidak tahu apa yang Yesus perbuat kan, mujizat-mujizat apa yang Yesus telah lakukan. Dia cuma mendengarkan bahwa ada seorang yang bernama Yesus anak Daud yang sanggup melakukan segala sesuatu, bisa melakukan mujizat. Dia hanya mendengar. Tetapi dia sungguh-sungguh percaya bahwa yang namanya Yesus ini anak Daud ini, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tidak melihat, tetapi ada imannya yang sungguh-sungguh percaya, walau matanya tidak dapat melihat, tetapi dalam hatinya sungguh percaya dan menaruh harap hanya kepada Yesus anak Daud, bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan Bartimeus. Ya. Sehingga ketika Yesus datang, dia tidak meminta supaya ekonominya menjadi stabil, menjadi lebih baik. Ya, bisa saja kan pada saat itu Bartimeus mengatakan, ya, bagaimana saya Tuhan supaya saya bisa mendapatkan uang banyak, supaya saya punya berkat. Tetapi yang dia minta, rabuni, supaya saya dapat melihat. Karena dia percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dia. Ya. Walau sudah sedemikian lama, bahkan dikatakan beberapa penafsir bahwa dari ayahnya dia buta, turun-temurun ini, dia buta tapi tidak menjadi persoalan bagi dia. Ya. Bisa saja dia mengatakan, ya kan sudah dari keluarga saya, dari ayah saya seperti ini. Ya. Sudah tidak ada lagi yang dapat saya perjuangkan karena memang sudah dari keturunan saya buta. Tapi dia percaya hanya di dalam Tuhan dia dapat disembuhkan. Ya. Apa yang dapat kita teladani dari Bartimeus? Ya. Pertama, Bartimeus tidak terikut dengan lingkungannya. Pada waktu orang banyak menegur dia, ya, mungkin merendahkan pekerjaannya, ya, menghina kebutaannya, bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Ya. Dapat kita bayangkan, bisa saja orang mengatakan, si buta diam, Yesus mau lewat. Ya.
Tetapi itu tidak membuat dia menjadi berkecil hati, tetapi semakin dia berseru memanggil Yesus. Dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun di sekitarnya. Berani untuk percaya walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak mendukung adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi di dalam Yesus Kristus. Bartimeus tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh orang sekitarnya. Yang penting dia datang kepada Yesus, yang penting Yesus mendengar dia. Dia hanya fokus kepada Yesus, tidak mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang yang merendahkan dia, yang membuat mungkin hatinya menjadi berkecil hati, dia tidak mendengar perkataan itu. Dia hanya fokus kepada Yesus. Yang kedua, Bartimeus cacat fisik namun dia tidak cacat mental. Apa yang terjadi jika ternyata Bartimeus juga memiliki cacat mental? Dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapat kesembuhan. Dia akan selalu menganggap dirinya adalah sebuah kesialan dan apa yang terjadi pada fisiknya adalah suatu takdir kehidupan. Dia tidak memiliki cacat mental. Ada beberapa banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu membanding-bandingkan bentuk tubuh kita dengan orang lain sehingga membuat kita tidak pernah maju dan mencapai puncak keberhasilan yang maksimal. Bartimeus ini mengajak kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mau untuk berubah adalah kunci keberhasilan dalam hidup kita. Dia tidak hanya fokus bagaimana dia tidak fokus pada persoalannya dan dia hanya fokus bahwa apapun yang saya alami di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, di dalam Tuhan pasti sanggup memberikan apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah berbicara tentang dosa. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah yang baru dari Tuhan Yesus, yaitu jubah keselamatan. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup Bartimeus ketika dia masih memakai jubahnya yang lama. Begitupun juga dengan kita. Tidak terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama. Apa yang perlu dibaharui dalam hidup kita melalui pembacaan kita hari ini? Apa yang kita dapatkan dalam pembacaan kita hari ini? Kita diajak untuk berani keluar dari lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya pada diri kita, tidak minder, tidak mudah putus asa. Namun untuk mendapatkan itu kita perlu ada komitmen kepada Yesus agar berubah setiap hari untuk menjadi seperti Yesus. Kita dalam masa prapaskah menghayati akan pengorbanan Yesus Kristus bagi hidup kita. Mari kita senantiasa untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan semakin hari, mari kita terus rindu untuk memuji dan memuliakan akan Tuhan. Agar supaya mujizat Tuhan, berkat Tuhan senantiasa kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita bersama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Imamat 19 ayat 5 berbunyi, apabila kamu mempersembahkan korban,
keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan kita, kita memuji Tuhan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap tuntunan dan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Mampukan kami Tuhan di dalam memahami, mengingat dan melakukan akan firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami semua. Biarlah kami semua hanya berfokus hanya kepadamu Tuhan. Dan kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami di hadapan kami, itu tidak akan membuat iman kami menjadi goyah. Tetapi kami hanya bergantung dan fokus kepadamu. Dan kami terus percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau kuatkan setiap iman orang percaya yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah semua sidang jemaat-Mu Tuhan senantiasa berserah, berseru hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang berdoa bersama dengan keluarga Ibu Nelly Topayung. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dialami oleh keluarga Ibu Nelly Topayung. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Ibu terkasih Ibu Nelly Topayung dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah keluarga. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya, umur panjang. Biarlah Ibu terkasih senantiasa tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan dan senantiasa merasakan kebaikan berkat Tuhan yang senantiasa terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga Ibu terkasih bersama dengan anak-anak. Berkati usaha dari Ibu terkasih Ibu Nelly Topayung, biarlah lewat usaha itu kasih dan berkat-Mu ya Tuhan senantiasa dinyatakan dalam usaha Ibu terkasih dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa buat anak kekasih Rizal sekeluarga yang ada di Puncak Jaya Papua. Jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan di sana ya Tuhan,
Mari Engkau Tuhan lindungi dia bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Pagari dia dengan kuasa dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilalui, Rizal bersama dengan keluarganya senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati anak-anaknya dalam pertumbuhan dan perkembangannya ya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya ya Tuhan. Jauhkan segala sesuatu ya Tuhan dari hidupnya, dari keluarganya yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walau jauh dari orang tua, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan mereka ya Tuhan lewat doa. Dan suatu hari kelak nanti, mereka boleh berjumpa, bersuka cita, bersyukur hanya kepadamu karena penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara Kevin yang pada saat ini sementara mencari lowongan pekerjaan. Mari Tuhan lapangkan jalan buat Kevin dalam mencari lowongan pekerjaan, tunjukkan yang sesuai dengan kemampuannya ya Tuhan. Berkati Kevin dalam masa mudanya, dalam pelayanannya di PPGT bersama dengan tim penyambut ibadah. Biarlah hari-hari yang dilewati oleh Kevin senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, hamba-Mu berdoa buat semua orang yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, nyatakan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan menjamah tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang pada saat ini dalam menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan hidup. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan, untuk keluar dari setiap problema yang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan. Engkau hiburkan dan kuatkan jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini berduka. Ya Tuhan ya Allah Bapa, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepada-Mu. Mari Engkau Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati yang masih ada pada sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dalam mengelola berkat-Mu, biarlah hari lepas hari yang kami lalui, kami senantiasa mengelola berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan berkat-Mu senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa, buat pengurus PWGT Jemaat Masaleh, Engkau berikan kekuatan, kesetiaan kepada mereka Tuhan dalam angkat tugas pelayanan mereka. Tuhan memberkati segenap majelis dalam angkat tugas pelayanan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan memberkati para pelayan-pelayan pada malam hari ini. Ibu Sabrina Madao sebagai liturgis, Ibu Adriani Selamba sebagai operator musik, bahkan tim multimedia dan hamba-Mu ini ya Tuhan. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan kami, menyatakan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari lepas hari yang kami lalui dalam mengangkat pelayanan ini, kami senantiasa mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, berkati kota Makassar ini, biarlah senantiasa aman dan tentram. Dan kami dalam mendiami kota ini, kami senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan, berkati Bapak Daud Tambing yang pada saat ini menjalani operasi di Rumah Sakit Grestalina. Tuhan jamah dia, Tuhan kuatkan dia, sehingga Bapak Daud Tambing dapat melewati operasi dengan baik.
Engkau berkati tangan para medis ya Tuhan, yang Engkau pakai untuk mengoperasi dia. Berkati istri bersama dengan anak-anak yang mendampingi dia. Nyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami, ini permohonan kami, yang kami minta di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita, saya kembalikan kepada liturgis. Diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Oktavina Lumembang STH atas pelayanannya yang memberkati kita pada malam hari ini. Diucapkan juga terima kasih kepada Nyonya Adriani Salamba dan juga Saudara Cali untuk pelayanannya di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Nelly Topayung dan kepada kita semua, salam sehat. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini.